Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya, Sidik di acara Obras, Obrol Santai Beda Ide Pasar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu spesial. Namanya Bli Septian. Halo Bli. Halo semuanya. Nah, jadi Bli Septian ini adalah foundernya Imajologi, teman-teman. Imajologi itu apa? Ntar bakal kita bahas. Yang jelas, Septian ini adalah salah satu dari tenan pertamanya inkubasi bisnis Opati, benar ya? Benar. Itu di tahun berapa itu waktu itu? Tahun 2015. 2015 ya, berarti udah 5 tahun. Wah, ini udah seniornya banget nih. Nah, waktu tahun 2015 berarti gabung di inkubasi bisnis Opati itu langsung dengan brand yang namanya Imajologi. Apa ada tahapan sebelumnya? Mungkin namanya bukan Imajologi atau gimana tuh dulu kisahnya tuh? Kalau masalah nama sebenarnya sebelum masuk sini kita beda nama. Oh, Tapi ketika tahun 2015 kita masuk sini itu kita udah fix kok namanya Imajologi. Tapi kalau sebelumnya ya aneh-aneh nama. Nah, misalnya apa tuh biar teman-teman pada tahu juga Ya. ceritanya gimana? Itu dulu nama yang pertama itu Vimana karena kita mau buat satu perkumpulan. Kita nggak mau bikin perusahaan dulu awal. Kita cuma mau bikin komunitas gitu. Jadi komunitas game gitu ya. Games, developers, animators itu biar jadi satu, makanya kita akan namanya Vimana. Jadi Vimana itu kalau di bahasa India itu artinya kendaraan dewa. Nah, kita ingin jadi kendaraan bagi mereka supaya mereka bisa sukses di bidang masing-masing. Cuman setelah itu berubah jadi Coast from Mars gitu rencana. Si founder, salah satu founder kami Pak Martano, dia punya inisiatif nama Coast from Mars. Jadi apa sih dibalik Coast from Mars itu? Cuma simpel ya, biar beda aja. Apaan sih sapi dari Mars? Gitu. Tapi setelah itu tahun 2015 kita mau masuk menjadi istilahnya startup ya atau tenan di sini, baru kita namakan Imajologi. Gitu. Jadi Imajologi itu sebenarnya singkatan dari Imagination and Logic. Tapi kalau saya sendiri pribadi mempersepsikan Imajologi itu adalah ilmu imajinasi. Oke. Keren. Ya. Awalnya saya mikir Imajologi itu imajinasi dan mitologi gitu. Enggak ya, bukan. Berarti lebih ke logik sebenarnya. Gitu. Menggabungkan imajinasi dan logik gitu. Nah, terus sebenarnya apa tuh? Bergerak di bidang apa Imajologi ini? Karena menggabungkan dua unsur ceritanya. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi Imajologi ini kalau kita lihat sekarang kan imajinasi dan logika ya. Jadi kita bergerak di bidang desain grafis waktu itu pertama kali ke sini, bukan di branding ya. Kalau sekarang branding. Jadi nanti saya akan ceritain sedikit tentang gimana tahapannya. Nah, karena desain grafis gitu. Karena kalau kita ngomongin desain itu bukan sesuatu yang kita ekspresikan secara pribadi ya. Semua orang itu nggak bisa istilahnya harus bisa menerima target customer, kita harus bisa menerima ketika dia melihat satu desain. Beda sama art. Kalau art kan seni, imajinasi, pure imajinasi. Tapi kalau desain itu ada satu regulasi-regulasi tertentu yang harus kita pakemnya harus kita patuhi. Tapi di dalamnya juga ada kreativitas di sana. Jadi desain itu lebih ke fungsi, kalau art itu lebih ke ekspresi. Makanya kalau kita ngomongin fungsi kan harus ada yang namanya kreativitas di sana, imajinasi sama logika supaya desain itu berfungsi dengan baik. Ya. Berarti dulu lebih ke grafis aja, sekarang udah masuk ke branding. Kayak gitu ya. Gitu. Terus ini kalau misalnya ngomongin branding kan itu gak jauh-jauh dari membranding suatu perusahaan mungkin ya. Nah itu apakah gimana nih progresnya dari awal? Artinya kan pasti kan ini kita mau nge-branding, tapi kan kliennya nggak ada dulu nih pasti. Apa jangan-jangan tiba-tiba kliennya udah langsung ada gitu kan? Siapa dulu klien pertama tuh siapa? Terus bertahap jadi kayak gimana sih kliennya gitu yang minta untuk di branding kayak gitu? Oke, dulu klien pertama ya, kalau kita ngomongin klien pertama kalau dalam hal branding, kalau desain grafis kita sebelumnya udah ada klien masing-masing. Dari masing-masing founder ini kan sebenarnya mereka tuh freelancer ya, saya pun freelancer. Kalau saya freelancer ilustrasi, kalau yang satu si dia freelancer video dan animasi.
Siniko juga ilustrasi. Nah, mereka masing-masing sebenarnya punya klien. Waktu kita masih bergerak di bidang pure desain grafis. Tapi ketika kita mulai branding, klien pertama kita itu ada satu restoran di apa namanya di Nusa Dua. Itu sebenarnya dia pertama kali mau ngedesain menu doang. Tapi ujung-ujungnya ownernya curhat kalau dia ingin ngerubah image dari restoran ini supaya diterima dari restoran eksklusif jadi ubah jadi family restoran. Nah, gimana cara ngerubah image-nya itu? Ya lewat proses brand strategi. Jadi kita nggak bisa pure desain gitu aja, nggak. Harus lewat tahapan yang namanya brand strategi. Gitu. Berarti berawal dari yang kecil-kecil dulu berarti ya. Kecil-kecil dulu. Terus entar jadi penasaran saya. Kan ada desain grafis terus ada juga branding. Si desain grafis itu sebenarnya bagian dari branding atau gimana tuh posisi desain grafis di branding? Dan branding itu apa sih gitu? Mungkin aja bisa jadi banyak yang nggak tahu juga. Oke, kita mulai dari ini aja dari gimana tuh? Kalau desain atau desain grafis kan awam mungkin sudah ada yang tahu. Kalau branding itu cuma kalangan tertentu aja sih yang ngerti branding itu apa. Karena kalau ketika saya pernah nih, saya dalam satu acara sebagai pembicara ngomongin tentang branding. Nah, ada yang nggak tahu branding itu apa. Ketika saya nanya branding itu apa, mereka masih menjawab, oh brand itu logo, oh brand itu iklan. Padahal bukan itu. Jadi kalau disederhanakan sebenarnya brand itu adalah image dalam benak customer ya, atau benak seseorang akan satu perusahaan atau produk. Branding adalah proses untuk menanamkan image tersebut ke benak customer. Nah, gimana cara menanamkan benak tersebut? Menanamkan image tersebut ke dalam benak customer? Berbagai cara. Ya. Bisa lewat visual, bisa lewat audio, bisa lewat komunikasi, ya kan? Atau bisa lewat emosi. Jadi branding, kalau kita ngomongin brand secara general itu kompleks, makanya dibutuhkan yang namanya strategi. Jadi kalau kita desain, cuma desain itu kan biasanya berhubungan dengan visual saja. Jadi kita menyelesaikan problem visual. Jadi kita pengen bikin brosur, ya brosurnya yang cantik, yang bagus. Tapi kalau kita ngomongin brand, ya brosurnya itu mencerminkan perusahaan kita atau enggak. Belum tentu kita bikin perusahaan misalnya ingin diterima sebagai perusahaan yang sporty gitu. Tapi ketika kita disuruh brosur tanpa ada brand guideline, tanpa ada guide tentang brand, bisa aja mana-mana jadi konsep brosur, bisa aja dari sporty bisa ke feminin gitu kan, bisa ke eksklusif yang nggak sesuai dengan brand itu. Jadi tergantung perusahaan sekarang ingin diterima, image perusahaan itu ingin di usernya itu kayak gimana. Itu yang kita maintenance di branding dalam usaha branding. Gitu. Terus kalau si perusahaannya dari pengalaman itu biasanya perusahaan itu langsung pas datang nih misalnya saya pengen nge-branding atau nge-rebrand diri gitu ya. Terus saya kan datang ke perusahaan Majilogi nih. Nah pas saya datang itu si klien tuh biasanya mereka udah tahu mereka mau ngapain, apa justru malah konsultasi dulu gitu. Ini saya punya usaha kayak gini, ini bagusnya di brandnya di kayak gimanain ya gitu. Atau gimana tuh biasanya proses branding? Kalau biasanya customer tuh datang ke kami itu langsung bilang, aku mau bikin ini nih. Gitu. Aku mau bikin video. Nah di sana ada fungsi kita sebagai brand strategis tuh nanya ke mereka, kenapa bikin itu? Misalnya mau bikin apa nih? Misalnya mau bikin website gitu. Saya mau bikin website. Biasanya kita tanyain dengan pertanyaan yang simpel. Kenapa bikin website? Nah dari situ bakal tergali informasi-informasi yang lebih dalam. Kenapa bikin website? Oh karena aku lihat websitenya jelek. Kenapa dibilang jelek? Lagi ada kata kenapa. Kenapa ya? Bukan dari aku aja, tapi sempat aku nanya ke customer ya, dia ngerasa bingung dalam website. Di halaman berapa dia bingung gitu. Gitu. Ya, jadi di halaman ini, setelah itu kita lihat statistiknya ya memang benar di halaman tersebut. Jadi yang perlu kita redesign sebenarnya setelah kita gali-gali bukan cuma halaman websitenya ternyata yang harus diredesign, tapi packaging produknya yang membingungkan juga harus kita desain. Jadi dari pertanyaan yang simpel, jadi konsultasi itu simpel sebenarnya. Kalau teman-teman yang punya bisnis gitu mau coba audit lagi tentang bisnisnya, tanyain aja kenapa aku butuh video, kenapa aku butuh brosur, kenapa, pasti akan ada informasi-informasi yang lebih dalam gitu. Alasan kenapa kita membutuhkan media promosi tersebut.
Oke guys, sebelum videonya kita tutup, nah mari kita dengar dulu nih pesan dan kesan dari Biseptian, khususnya untuk teman-teman yang ingin membangun sebuah usaha. Oke, yang pertama ya teman-temannya dalam membangun usaha itu kan kalau saya pribadi ya kasih saran ya, bukan nasihat sih. Kalau nasihat tuh kesana benar-benar udah expert ya, tapi kalau kita ngomongin saran, kalau dari saya karena saya sudah paling enggak ya 5 tahun lah sudah bergerak di bidang ini, jadi saya sempat jatuh bangun juga, jadi sempat mengalami kesalahan-kesalahan, sempat berbuat salah. Nah, yang pertama itu mindset ya teman-temannya. Jadi bangun bisnis nggak sama dengan kita bekerja seperti biasa ya, jadi karyawan atau gimana. Jadi harus siap mental ya. Jadi mindset itu harus benar-benar kuat di awal. Jadi ketika mungkin kita pernah yang namanya capek gitu ya, capek menjalani bisnis. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus review kembali goal kita. Ya dulu tuh saya bangun bisnis ini karena apa? Dari sana kita biasanya bakal semangat lagi gitu. Sama mindset. Yang kedua itu networking ya. Networking harus bagus banget teman-teman ya. Mungkin kita nggak banyak dapat apalagi di bisnis jasa ya, nggak banyak dapat project atau apapun, tapi kalau kita punya networking yang bagus, project itu bisa datang dari orang terdekat. Yang terakhir adalah modal ya. Jadi modal bukan cuma modal materi ya, tapi modal dari kita juga, dari skill maupun dari pengetahuan. Oke, jadi 3 itu ya, mindset, networking, dan modal ya. Modal itu ada skill dan pengetahuan. Jadi nggak harus materi. Gitu sih. Oke, thank you bro Septian, thank you banget udah datang sini meluangkan waktunya yang sebenarnya ini sibuk banget dia tuh orangnya nih, cuma dia mau meluangkan waktu. Oke, thank you banget bro. Ini say goodbye dulu kita ke ini. Oke guys, see you on the next video.